Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Laila Tupasya. Saat ini saya bersama dengan Mbak Risa Rahayu, mahasiswi program studi sastra Indonesia. Nah, tujuan video ini untuk dibentuk untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sastra sejarah. Nah, karena Mbak Risa ini mahasiswi program studi sastra Indonesia, jadinya saya sebagai sebagai pewawancara ingin mewawancara sedikit atau sharing-sharing sedikit ya Mbak. Betul. Tentang sastra lisan. Oke, Mbak Risa sebelumnya sudah pernah belajar atau pernah dengar sastra lisan kan Mbak? Sudah dong. Oh udah, Iya. Oke, berarti ini bukanlah sesuatu hal yang sulit lah untuk Mbak Risa ya. Semoga lah ya gitu. Oke, Mbak Risa, sebelum masuk ke pertanyaan, saya mau tanya-tanya sedikit boleh? Boleh. Mbak Risa nih udah semester berapa nih di sastra Indonesia? Untuk sekarang saya ada di semester 6. Oh, di semester 6. Betul. Oke, berarti itu udah dikit lagi ya Mbak ya? Ya, dikit lagi. Oke. Di semester lagi. Oke. Mbak Risa, kenapa nih tertarik dengan sastra Indonesia? Saya tertarik dengan sastra itu karena saya suka baca novel. Suka baca novel. Novel apa tuh Mbak? Pokoknya yang romantis. Oh, romance lah ya, yang Ya, genrenya tuh betul. romance. Nah, Oke. saya sempat kepikiran ingin menjadi penulis. Oh, Makanya saya mencoba wah banget gitu ya. untuk masuk ke dunia sastra Indonesia. Oh gitu. Kalau misalkan yang kita tahu kan sastra Indonesia itu pasti identik dengan menulis, terus bermain drama. Betul. Selebihnya tuh apalagi sih Mbak selain hal-hal identik itu? Banyak sih Kak. Apa tuh? Ternyata sastra itu luas. Selain kayak dari novel, terus drama, ada juga kayak filsafat. Terus filsafat. Ya, kita juga belajar filsafat, terus kita belajar ada yang namanya BIPA. Oh, BIPA. Kayak belajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Oh. Nah, ada juga kajian film. Dan masih banyak lagi pokoknya. Oke. Berarti seru banget lah ya. Seru banget memang. Berarti sastra Indonesia itu nggak cuman menulis cerpen, menulis novel. Iya bener ya? Benar. Menulis novel juga termasuk. Menulis novel gitu. Jadi sebenarnya ada hal-hal seru lainnya kayak BIPA tadi mengajar penutur asing. Nah, itu tuh sesuatu hal yang sebenarnya seru aja sih untuk dipelajarin. Betul. Gitu ya guys. Oke Mbak Risa, masuk langsung ke pertanyaan aja ya Mbak ya? Boleh. Oke, jadi Mbak Risa ini kan mahasiswi sastra Indonesia nih. Benar. Pertanyaan saya ini sih Mbak, kayak gimana sih menurut Mbak tuh karya sastra itu dapat berfungsi sebagai Oke Mbak, sekarang kita masuk aja ya ke pembahasannya. Saya mau tanya sedikit nih. Mbak Risa ini kan mahasiswi sastra Indonesia ya? Iya, betul. Lalu Mbak Risa tuh tahu gak sih apa sih yang dimaksud dengan sastra lisan itu sendiri Mbak? Untuk sastra lisan itu karya sastra yang disampaikan secara lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui tuturan, bukan tulisan. Nah, bentuknya ini biasanya bisa berupa cerita rakyat, legenda, pantun, syair, dan juga peribahasa atau hingga mantra. Nah, sastra lisan ini juga berfungsi sebagai sarana hiburan dan pendidikan atau sebagai untuk penyampaian nilai-nilai budaya di suatu masyarakat. Oke, berarti kalau misalkan omongan dari turun-temurun gitu biasanya kan ya ada tuh mitos-mitos kayak gitu, itu masuknya ke sastra lisan bukan sih Mbak? Iya, masih masuk ke dalam bentuk sastra lisan. Oh oke, berarti mitos itu masuknya ke sastra lisan ya. Oke,
Lalu Mbak Risa tahu gak sih nih gimana sih sejarah perkembangan sastra lisan itu sendiri di Indonesia? Kalau untuk sejarah sih, waktu itu sebelum masyarakat mengenal tulisan, semua bentuk sastra itu disampaikan secara lisan. Nah, sastra lisan ini berkembang dengan kehidupan sosial dan adat istiadat di masyarakat. Ia menjadi bagian dari upacara adat. Nah, atau kayak semacam ritual agama dan kegiatan sehari-hari yang lainnya. Nah, baru nih setelah pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan kolonialisme masuk, sastra tertulis mulai berkembang dan mempengaruhi bentuk dari sastra lisan itu sendiri. Oke, berarti cukup berpengaruh secara pesat ya di Indonesia sastra lisan ini. Oke, terus mengapa sih Mbak sastra lisan itu sangat penting dalam kajian sejarah dan juga budaya di Indonesia khususnya? Karena sastra lisan itu cerminan dari cara berpikir, nilai-nilai dan sejarah dari suatu kelompok masyarakat. Nah, lewat cerita rakyat misalnya, kita bisa mengetahui pandangan masyarakat terhadap alam, manusia, dan kekuasaan. Nah, dalam konteks sejarah, sastra lisan juga menyimpan jejak peristiwa. Jangan ketawa, anjir. Gua udah iya positif. Oke Mbak, berarti bisa gak sih sastra lisan itu disebut sebagai bentuk historiografi tradisional? Bisa, karena dalam ilmu sejarah, sastra lisan ini menyimpan narasi sejarah versi rakyat. Misalnya cerita tentang tokoh-tokoh kerajaan, asal-usul dari suatu tempat atau peperangan lokal. Nah, meski kadang bercampur mitos, informasi dalam sastra lisan ini sangat berharga untuk memahami sejarah dari perspektif budaya lokal. Oke. Lalu Mbak sendiri nih sebagai mahasiswa sastra Indonesia, apa sih Mbak tantangan dalam melestarikan sastra lisan ini, sastra lisan untuk saat ini? Untuk tantangan utamanya sih harus modernisasi ya, dan kurangnya regenerasi penutur. Jadi banyak generasi muda yang tidak lagi tertarik untuk mempelajari atau mendengarkan cerita-cerita lisan. Nah, selain itu, karena tidak tertulis, sastra lisan ini mudah hilang jika tidak segera didokumentasikan melalui audio, video, ataupun tulisan. Oke, lalu apakah sastra lisan nih ya masih relevan di zaman sekarang yang sekarang tuh udah zamannya canggih ya, udah semuanya serba teknologi. Lalu sastra lisan ini relevan gak sih di masa sekarang ini Mbak? Sangat relevan, karena sebagai warisan dari budaya, sastra lisan bisa menjadi sumber inspirasi sastra modern. Nah, media pendidikan karakter juga bisa, dan alat penguatan identitas lokal. Bahkan sekarang banyak komunitas kreatif yang mengangkat sastra lisan ke dalam film, komik, atau semacam kayak pertunjukan seni. Oke, berarti sastra lisan ini harus perlu dilestarikan ya Mbak ya? Betul. Karena memang benar-benar apa ya? Sebagai warisan budaya. Sebagai warisan budaya, dan memang kalau dilestarikan itu sangat-sangat penuh makna ya Mbak ya? Oke. Berarti Mbak Risa sendiri nih juga melestarikan juga nih sastra lisan di kehidupan sehari-hari atau bagaimana? Iya, kita semua, apalagi generasi muda saat ini, harus melestarikannya. Harus melestarikannya, itu pesan dari Mbak Risa untuk generasi-generasi sekarang ya Mbak ya. Oke, pembahasan Mbak Risa sangatlah bagus. Saya juga banyak belajar dari Mbak Risa. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk semuanya. Semoga semoga apa Mbak?
Ya semoga bermanfaat aja untuk iya, kita pokoknya semua. Ya kita semoga sama-sama bermanfaat. belajar. Oke, Mbak, terima kasih Mbak atas waktunya mau diwawancara. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton. Pokoknya semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.